Pak Jeffrey, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira berapa lama ya virus corona ini bertahan di suatu benda? Karena kita kan nggak tahu, Mm-mm. entah kemarin benda itu dipakai oleh teman yang lain, kemudian hari ini kita sentuh, hari ini dipakai orang lain. Kira-kira ketika orang yang pakai pertama itu terinfeksi, kemudian positif, kemudian menggunakan benda itu, apakah bisa menularkan ke kita? Lantas kita tidak tahu berapa lama Iya. benda itu Mm-mm. disentuh oleh mereka. Seperti yang saya bilang tadi, bisa Bapak. Virus itu bisa tertular dari benda mati. Di mana ketika ada orang yang mungkin konfirmasi atau apa, dia mengeluarkan airborne atau air liur. Air Itu liur. tertempel di benda. Nah, berapa lama virus itu bertahan di situ? Tergantung. Kita tidak bisa mengglobal berapa lama. Karena virus itu tergantung kelembapan udara di ruangan tersebut, tergantung suhu. Jadi kita tidak bisa mengglobal berapa lama virus itu bisa berada di benda mati, Oh, seperti itu. nggih, terima kasih Pak Hmm. Jeffrey. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira virus ini lebih mudah menulari ke siapa? Ada golongan anak-anak, ada golongan remaja, kemudian ada golongan orang tua. Kira-kira yang mudah untuk terinfeksi itu golongan yang mana gitu Pak? Lebih mudah yang mana? Nggih. Kalau dari kita semuanya sangat bisa tertular Pak. Tidak Oh gitu. peduli dia umur balita, dia lansia atau umur berapapun. Karena di data kami menemukan ada anak yang bahkan belum 1 tahun dia terkena COVID-19 karena dia kontak erat dari orang tua yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi kita tidak bisa mengglobalkan bahwa virus ini bisa terkena kelompok usia berapa, lebih rentan yang mana. Virus ini bisa kena dengan kelompok umur semua Pak. Oh, jadi nggak ngelihat umur. Jadi hati-hati. Nggih, nggak lihat umur. Jadi hati-hati para pemirsa semuanya, tidak hanya golongan tua, tidak hanya orang-orang yang punya penyakit penyerta, yang mudah terinfeksi oleh virus ini, maka semuanya bisa terkena tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Nah, peduli tua muda, pokoknya ketika dia masuk virus itu ya sudah pasti kena. Iya, yang lebih dibahayakan lagi kan banyak orang tanpa gejala. Nah, itu yang lebih berbahaya. Untuk usia adik-adik SMP baru Nawate ini, mungkin mereka banyak kalau apabila mereka terkena masuk ke golongan OTG, orang tanpa gejala, karena imunitas mereka masih bagus. Yang ditakutkan adalah ketika dia menjadi orang tanpa gejala, dia menular di rumahnya, ada neneknya atau ibunya yang lanjut usia, yang punya penyakit penyerta, dia menularkan. Nah, itu yang ditakutkan. Oh, nggih bahaya nggih. Iya. Ketika anak remaja itu keluar ke teman-temannya, kemudian ke daerah yang merupakan pandeminya tinggi, kemudian dia kena terinfeksi, dia belum tentu tahu kalau dia terinfeksi. Belum tahu kalau dia terinfeksi. Kemudian pulang ke rumah, di situ ada nenek, ada kakeknya, bisa-bisa terkena juga itu Pak. Itu yang kami khawatirkan. Nggih, jadi hati-hati sekali anak-anak ketika kalian bepergian atau kalian pergi ke rumah teman, maka harus protokol kesehatan ini harus kita jaga. Sangat dijaga. Iya, ketika kalian sudah nyampe rumah, ganti baju semuanya, ngerti nggih? Ganti baju. Kalau bisa pulang dari tempat manapun, pulang ke rumah jangan salaman dulu atau apa. Ganti baju, mandi, membersihkan diri, nah barulah mendekat ke siapapun, monggo. Ingat-ingat, jadi pemirsa semuanya ketika kita dari luar, kita bertemu dengan teman-teman kita atau tetangga kita, jangan langsung dekep adiknya. Iya benar. Jangan langsung mendekat kakaknya, tapi bersihkan badan dulu, mandi dulu, ganti baju, semua satu badan diganti, baru kita deketi mereka. Ngerti nggih? Begitu. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, ini teman saya saat ini banyak yang terkena flu. Flu. Nah, kira-kira cara membedakan orang yang sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa itu napa nggih? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Seperti yang saya bilang tadi,
banyak faktor pembedanya Pak. Salah satunya adalah kalau flu biasa mungkin indera penciuman, indera perasanya tidak hilang. Akan tetapi jika dia terkonfirmasi COVID-19, dia akan mengalami, walaupun tidak semua, kebanyakan mengalami indera perasa dan indera penciuman hilang. Oh gitu. Nah itu yang membedakan. Apa bedanya dengan flu biasa? Dari itu, indera perasa dan penciuman hilang. Kalau flu biasa itu indera penciuman dan indera perasanya masih jalan gitu. Kebanyakan kan flu biasa cuma mungkin pilek seperti itu. Kadang pilek kita pun juga masih bisa merasakan, masih bisa, masih enak, makanan, masih rawon, masih terasa. Masih terasa. Tapi kalau misalnya sudah kena COVID itu nggak ada rasa makan apapun. Selanjutnya Pak Jeffrey, kira-kira perlu berapa lama ketika seseorang itu pertama kali kena atau terinfeksi COVID-19 kemudian menunjukkan gejala-gejalanya? Kita menyebutnya masa inkubasi Pak. Oh inkubasi, masa jadi inkubasi. Virus ini bisa bertahan sampai 14 hari ke depan. Oh gitu. Jadi mungkin hari pertama sampai minggu pertama kita tidak merasa apapun. Tapi di minggu berikutnya mungkin kita baru terasa badan kita tidak enak, penciuman kita tidak terasa, atau bahkan kita drop. Nah, kalau menurut kami harus segera ke layanan kesehatan terdekat. Karena jangan sampai ketika orang badannya tidak enak itu dia sudah kemana-kemana. Nah, ternyata dia terkonfirmasi COVID-19. Pastinya kan sudah menular kemana-mana virus itu. Gitu, bahaya sekali. Karena penyakit ini nggak kelihatan. Virus ini nggak kelihatan. Luar biasa. Selanjutnya Pak, kita ini kan sekarang kegemaran ya semuanya lah belanja online. Belanja online. Entah itu berasal dari Bandung, Jakarta, kemudian dari Malang, dari Batu, bahkan dari Cina, dari Arab. Lah itu kan kita kadang beli lewat online. Nah, kira-kira amankah ketika kita mendapatkan paket, mendapatkan kiriman dari daerah-daerah yang pandeminya tinggi? Kira-kira. Kalau saran dari kami ketika kita melakukan online shop atau apapun itu yang dikirim ke kita, bahkan jangan cuma online shop, kita biasanya melakukan pembelian di ojek online seperti itu. Kita harus yakin dulu bahwa barang itu clear, tidak ada apapun. Kita harus disinfeksi terlebih dahulu. Jadi kita tidak tahu kan siapa masnya yang ngasih barang ke kita itu seperti apa beliau, terus barang itu aman dari bakteri atau tidak. Jadi biar lebih safety, lebih aman, kita harus yakin bahwa barang itu sudah bersih seperti itu. Jadi tidak hanya luarnya Pak, tidak hanya luarnya yang disemprot, yang dibersihkan, dalamnya juga ketika kita buka, kemudian sekiranya kita semprot disinfektan. Tapi ingat kalau barang elektronik jangan basah-basah jangan basah. Celupkan dari disinfektan jerut udah hancur nanti gitu Pak Jeffrey. Pak, kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak sudah bosan ya di rumah. Sudah bosan. Bosan di rumah itu pengen keluar, pengen rekreasi. Nah, kira-kira amankah saat ini kita bepergian keluar kota, Pak? Kalau saran dari Satgas sendiri, untuk saat ini mending kita tetap tinggal di tempat kita sendiri, karena kita tidak tahu tempat itu seperti apa. Seperti yang tadi kita bilang, salah satu faktor tertinggi penyebaran COVID-19 ini dikarenakan banyaknya orang bepergian ke luar kota. Kita tidak tahu bahwa tempat itu ternyata terdapat banyak transmisi lokal. Di mana di tempat itu banyak orang yang terkonfirmasi COVID. Nah, dari situ kita bisa membawa virus itu yang dari luar malah ke dalam kota kita sendiri. Kalau menurut kami cari tempat-tempat refreshing yang aman lah. Jangan dulu keluar kota karena sangat berbahaya untuk saat ini. Jadi rupanya sekarang ini kita tidak tahu daerah mana yang banyak konfirmasi. Otomatis kita lebih baik di rumah. Kalau perlu kita rekreasinya virtual gitu nggih. Rekreasi virtual di YouTube kan banyak, Pak. Kita searching aja Labuan Bajo. Seakan-akan kita sudah di sana. Iya, kita lihat
kota Mesir. Kota Mesir ya. Kairo. Kairo. Saya kan bisa lihat, itu lebih aman daripada kita harus menuju ke sana. Pak, selanjutnya kita kan tidak tahu, kadang kebenaran tentang berita COVID ini kan kita nggak tahu kira-kira yang harus kita percaya dari sumber mana gitu Pak. Kadang ada isu-isu yang nggak jelas, ini dari ini tapi kenyataannya tidak jelas. Maka kira-kira di mana saya bisa mendapatkan media informasi tentang COVID-19 Pak? Dari pemerintah kota Surabaya sendiri mempunyai media-media melalui platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, itu banyak. Bahkan kita punya website lawancovid19.surabaya.co.id. Jadi kita mau melihat seberapa banyak orang terkonfirmasi positif di kota Surabaya, bisa dilihat di situ. Perkembangan apa saja yang sedang terjadi dalam masa pandemi ini di kota Surabaya, kita bisa lihat. Kita punya platform banyak Pak. Oh gitu, bisa diakses mana? Diakses. Oh bagus, terima kasih Pak. Kira-kira cara kita mencegah supaya kita tidak tertular virus yang mematikan ini kira-kira bagaimana Pak Jeffrey? Ya paling penting adalah kita menjaga diri sendiri. Kita harus tahu kita berada di mana, kita sedang seperti apa badan kita sendiri. Ketika kita merasa tidak enak badan, lebih baik kita berdiam diri di rumah. Oh gitu ya, dari di rumah nggak usah dipaksakan jangan keluar. Dipaksakan. Gitu, ya, walaupun bekerja juga harus di rumah, belajar juga di rumah kalau memang badan kita dalam keadaan kurang fit atau lemah gitu. Iya, karena saya rasa sekarang sudah menjadi pemakluman. Ketika kita tidak enak badan, pasti orang kantor atau orang yang di sekolah itu mewajarkan. Malah dia menganjurkan untuk tetap berdiam diri di rumah. Karena orang di sekitar kita juga safety untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Terus pemakaian masker yang benar, itu bagaimana Pak Jeffrey? Kita kan dianjurkan harus kemana-mana pakai masker supaya menjaga diri kita dari virus corona. Kira-kira pakai masker yang benar itu yang bagaimana? Mungkin bisa saya contohkan. Nggih. Pemakaian masker yang benar adalah menutupi semua mulut dan hidung, di mana kita harus menekan juga yang di atas hidung ini untuk juga tertutup. Jangan masker ini dipelorot, kasarnya dipelorot. Karena ketika dipelorot, kuman yang berada di sini akan naik juga ke mulut dan hidung kita. Oh, jadi kalau misalnya masker kan diturunkan ke dagu itu juga nggak bagus nggih Pak? Nggak bagus. Oh, nggak cocok itu juga sesuai jadi dengan ketika aturan. makan atau berada di restoran, lebih baik maskernya dicopot. Oh, jangan gitu. dikebawahkan. Nggak diturunkan gitu nggih. Biasanya kalau saya lihat itu anak-anak atau bukan anak saja, bahkan orang-orang semuanya ketika makan itu langsung dipelorot. Iya. Oh, jadi lebih baik dilepas, ditaruh baru kita makan ngeten nggih. Karena kuman yang di sini akan kita bawa ke atas. Oh, gitu digesek dari bawah langsung kita pindah ke atas. Oh, bahaya sekali. Nggih, Pak. Kemudian apa setiap hari, setiap di mana saja kita harus pakai masker, Pak? Ketika kita berada di luar atau tidak di rumah kita sendiri, bukan disarankan, diwajibkan untuk saat ini, karena saat ini lagi masa pandemi Pak, kita nggak tahu lah seperti apa di luar itu. Memakai masker, wajib memakai masker. Wajib pakai masker di mana saja berada, dimanapun, kecuali di rumah sendiri. Kecuali di rumah. Oh, kecuali juga makan, minum. Minum. Kalau minum pakai masker kan susah nih Pak. Atau makan pakai masker. Terus ini Pak, saya itu pernah mendengar kata-kata herd immunity, kekebalan kelompok. Apa itu Pak? Kekebalan kelompok? Herd immunity adalah suatu sistem yang diciptakan untuk membentuk kekebalan sebuah kelompok. Salah satu caranya apa? Melalui vaksinasi. Vaksin. Yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah. Tapi belum ada sekarang vaksinnya nih Pak? Kabar terakhir dari Satgas Pusat bulan November sudah mulai didistribusi di Indonesia. Oh, sudah ada. Tapi untuk pembagiannya masih menunggu waktu. Oh, gitu. Mungkin di awal tahun atau Desember ini sudah sebagian kecil lah tersalurkan. Terus kira-kira
bagaimana cara mencapai kekebalan kelompok selain pakai vaksin tadi Pak? Mungkin ada cara-cara yang lain untuk meningkatkan ya keluarga lah paling enggak, kelompok keluarga itu supaya tidak mudah untuk terinfeksi. Karena COVID-19 ini belum pernah terjadi sebelumnya Pak, jadi penelitian untuk saat ini yang bisa untuk mengebalkan tubuh itu masih dari sarana vaksin. Oh, hanya vaksin saja nih Pak, lainnya belum ada? Untuk saat ini seperti itu, entah nanti kita belum tahu juga, karena kalau virus ini selalu berkembang ilmunya. Kalau saya sakit kan biasanya sama dokter diberi antibiotik. Iya. Nah, antibiotik bisa nggak melawan virus corona ini Pak? Nyatanya masih banyak orang yang terkena COVID, sembuh, terkena lagi. Oh. Dan bahkan nggak cuma 1-2 kali, kita sering sekali menemukan kasus 4-5 kali dia konfirmasi COVID-19. Oh, Masya Allah. Hanya seperti itu. Ilmu ini tentang COVID ini selalu berkembang Pak. Rupa-rupanya COVID-nya juga cerdas berarti Pak ya? Iya. Jadi menyesuaikan keadaan itu bisa. Pak. Pak Jeffrey, kita akan dengarkan kabar berita bahwa Januari nanti kan rencananya sekolah akan mulai masuk. Nah, kira-kira bagaimana ini menurut Pak Jeffrey ini? Untuk saat ini memang kemarin ada rencana untuk kita melakukan semacam mungkin simulasi terlebih dahulu. Cuman kita sudah rapatkan. Akan tetapi kemarin kita mendapatkan setelah anak-anak itu di swab, ternyata masih banyak yang terkena. Anak-anak sudah terkonfirm. Jumlahnya 30-40-an lah. Masya Allah. Jadi kita melakukan kajian lebih dalam lagi Pak. Untuk kajian saat ini sudah ada. Bahaya dong, misalnya satu kelas satu anak, bisa-bisa anak satu kelas kena semua ya ini. Nah, bukan cuma satu kelasnya, nanti satu ketika sekolah ya. Iya. Karena mobilisasi untuk anak sekolah ini sangat tinggi Pak. Dia bukan cuma di sekolahannya, dia nanti di tempat luar, di rumahnya. Ini namanya anak-anak Pak. Misalnya dia kangen sama teman satu kelas. Kemudian temannya kan satu sekolah, dia mesti keliling nyari teman-temannya itu, nyari gandengannya. Mesti begitu, bisa-bisa teman yang lain bisa terkena itu ya. Untuk saat ini masih kita kaji lebih dalam lagi. Oh, masih dikaji lagi Kita masih rapat-rapat terus untuk merencanakan yang lebih baik. Karena kita nggak mau main-main Pak. Benar, ini Pak, kebijakan yang sangat besar. Betul Pak. Kemudian kira-kira apa yang dilakukan sekolah untuk menyambut anak-anak datang ke sekolah? Nah itu, kita kan juga harus bersiap-siap di samping pemerintah juga akan melakukan hal-hal seperti yang Bapak sampaikan. Mungkin sekolah apa yang perlu dilakukan Pak? Yang pertama adalah membentuk SOP Pak, Standard Operational Procedure. Bagaimana apabila, karena ini musim pandemi, ada tiba-tiba anak yang tiba-tiba panas atau mungkin pingsan, itu harus apa yang harus dilakukan? Sekolah harus punya prosedur untuk itu. Nah kemarin kita juga rapat, apabila tatap muka ini dilaksanakan, apa yang harus kita lakukan? Nah yang paling kita bahas adalah penguatan UKS, unit kesehatan sekolah. Nah di sana adalah tempat pertolongan pertama ketika terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Nah setelah dari UKS tersebut, mungkin dari pihak sekolah bisa menghubungi puskesmas terdekat. Nah apabila masih sangat gonjang-ganjing, menakutkan, bisa melalui comment center kita Pak di 112. Oh 112. Iya. Kota Surabaya itu nggih. Miliknya Kota Surabaya. Kita punya SOP cuma 7 menit maksimal. Akan ada petugas yang datang. Cepat sekali itu 7 menit. Cepat datang luar biasa. Dan yang paling penting adalah juga Satgas mandiri di sekolah tersebut Pak. Oh ada Satgas, harus ada Satgas. Jadi siapa berbuat apa harus tahu. Harus ada guru yang selalu mobilisasi, mengingatkan anak-anak untuk tidak berkerumun, atau mengingatkan bahwa harus tetap pakai masker, jangan dibiarkan begitu saja. Seperti itu. Mungkin terakhir Pak, mungkin bisa jenengan sampaikan pesan buat anak-anak kita Pak. Monggo silakan. Untuk adik-adik, kakak dari Satgas Covid Surabaya mengingatkan untuk saat ini tetap menjaga diri sendiri.
Karena di masa pandemi seperti ini kita tidak tahu kondisi kita seperti apa. Kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan, yang mana ada 3 lingkup besar tadi. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan untuk saat ini mungkin jauhi dulu kerumunan. Kami paham adik-adik pasti juga jenuh, adik-adik pengen keluar, adik-adik ingin menghirup udara bebas. Tapi untuk saat ini mending adik-adik jaga diri. Tetap di rumah, tetap di rumah, tetap di rumah. Karena ketika adik-adik terkena atau apapun, itu tidak hanya bisa berhenti di adik-adik. Nanti bisa terkena ke orang tua, ke teman, orang-orang tersayang adik-adik di sekitar adik-adik. Jadi tetaplah jaga protokol kesehatan dan jauhi kerumunan. Oke, baik Pak Jeffrey, terima kasih informasinya, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama anak-anak SMP Bernawati bisa mengambil hikmahnya sehingga tetap kita laksanakan protokol kesehatan sehingga semuanya terlindungi, tidak terkonfirm, sehingga kita bisa melanjutkan cita-cita kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey. Baik anak sekalian, mungkin itu yang dapat kami bincangkan pada hari ini dengan Bapak Jeffrey yang merupakan Satgas COVID-19 Kota Surabaya. Untuk itu jangan hanya menjadi ilmu saja, tapi apa yang telah disampaikan beliau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetap kita jaga protokol kesehatan supaya kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa anak-anak sekalian bahwa saat ini SMP Bernawati menerima siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Jadi apabila teman-teman kalian yang akan mendaftar ke sekolah bisa diinformasikan. Mulai saat ini sudah dibuka PPDB atau penerimaan siswa baru SMP Bernawati Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.